Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Mawa'idul Usfuriyah, hadis ke-14. Halaman berapa? Halaman 14. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Al-hadisur rabi'a asyara. Ini adalah hadis yang ke-14. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata ianya Anas, iltaqa, ifta'ala. Lima. Iltaqa Rasulullah, bertemulah oleh Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Bertemulah oleh Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Bersama siapa beliau ketemu? Ma'a Jibril alaihi salamu, bersama Sayyidina Jibril alaihi salam. Faqala, maka berkata ianya Nabi. Ya, Nabi berkata. Maknanya Nabi bertanya. Nabi bertanya kepada Jibril, hal ala ummati hisabun? Adakah di atas umatku itu hisab? Itu pemeriksaan, perhitungan amal. Hal ala ummati, apakah di atas umatku? Ala ummati khabar muqaddam, muta'ala kepada mahdhuf. Apakah sebut kepada umatku itu hisab? Apakah umatku dihisab nanti di akhirat? Yang kita tahu selama ini semuanya dihisab. Kayak Khalifah Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu, periksalah dirimu sebelum engkau diperiksa di akhirat. Ada. Tapi di sini ada pengecualiannya nih. Faqala, maka berkata ianya Jibril alaihissalam, na'am, ya, umatmu dihisab. Alaihim hisabun ghaira Abi Bakrin. Alaihim, kepada mereka umat itu ada hisab ghaira Abi Bakar, selain Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Laisa alaihi hisabun, tidak ada di atasnya Abu Bakar itu hisab. Naam, ya, alaihim hisabun, di atas mereka itu ada hisab. Ghaira Abi Bakar, selain Abu Bakar. Kan kita udah paham, berarti Abu Bakar nggak dihisab kan? Ada tambahan lagi. Laisa alaihi hisabun, tidak ada di atasnya Abu Bakar itu hisab. Itu namanya taukid. Jumlahnya untuk mentaukidkan. Padahal kita udah paham juga. Dikecualikan tadi kan, berarti kan udah paham. Tambah lagi, itu penguat berarti. Yuqalu lahu, dikatakan baginya Abu Bakar pada hari kiamat. Nah, ini cerita. Nggak tahu hadis ini bagaimana riwayatnya. Dalam kitab sejarah. Ya. Yuqalu lahu, dikatakan baginya Abu Bakar pada hari kiamat. Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, udkhulil jannata. Udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam sorga. Qala, berkata ianya Abu Bakar, la adkhulul jannata, tidak akan aku masuki akan sorga. La adkhulul jannah, tidak akan aku masuki akan sorga. Hatta yadkhula ma'i, hingga bahwa masuk bersamaku, man ahabbani, oleh orang-orang yang mencintai ia akan aku. Hatta yadkhula ma'i, hingga masuk bersamaku, man ahabbani, oleh orang yang mencintai ia akan aku, fi darid dunya, di negeri dunia. Ya, enggak mau masuk surga Abu Bakar, sehingga orang-orang yang mencintai Abu Bakar masuk surga. Menurut hadis ini, hadis ahli sunnah ini, Syiah nggak ada yang masuk surga.
Karena Syiah kan membenci Abu Bakar kan? Nah. Wa ala hadza hikayatun, dan di atas ini hadis itu ada satu cerita. Ala hadza khabar muqaddam, hikayatun mubtada muakhar. Wa ala hadza hikayatun bi isnadin muttasilin ila Anas bin Malikin. Dan di atas ini hadis itu ada satu cerita bi isnadin muttasilin dengan sanad yang bersambung, ianya sanad na'an hakiki. Bi isnadin muttasilin dengan sanad yang bersambung, ianya sanad ila Anas bin Malikin, kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga meridai oleh Allah anhu, untuknya Anas bin Malik. Qala, berkata ianya Anas bin Malik, kunna julusan, adalah kami itu yang duduk-duduk. Julusan kalimahnya apa? Apa? Ya, isim. Isim apa? Masdar. Madinya? Ya, jilisu. Julusan. Ya, julusan. Masdar sebenarnya nggak boleh jadi khobar. Ini bukan masdar berarti. Ana julusun, saya itu duduk. Kan nggak mungkin saya duduk. Saya orang yang duduk. Kalau duduk itu bukan orang. Paham? Muskilnya kayak Zaidun adilun kemarin. Kalau masdar jadi khobar boleh ditakwil jadi isim fa'il. Tapi di sini julusan memang bukan masdar. Itu isim fa'il, jamak dari jalisun. Jalisun, jalisani, julus. Mirip-mirip masdar. Kayak qu'udun tadi pagi. Rajulin qu'udun kan? Qa'idun, qa'idani, qu'ud. Qa'imun, qa'imani, qiyam. Mirip. Jadi ada masdar seperti itu, ada isim fa'il. Ini isim fa'il nih jamak. Kunna, adalah kami itu julusan, orang yang duduk. Kan gitu. Nah, ada orang, bukan duduk doang, ada orangnya. Adalah kami itu julusan, orang-orang yang duduk. Indan nabiyyi, di sisi Nabi. Makna di sisi Nabi, di dekat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Anas, kami ada beberapa orang sedang duduk-duduk ngobrol bersama Nabi. Ketika itu. Nah. Ketika itu aqbala alaihi rajulun min ashabihi. Ketika itu menghadap kepadanya Nabi rajulun, oleh seorang laki-laki, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi. Ketika itu aqbala alaihi, menghadap kepadanya Nabi oleh seorang laki-laki, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi. Kami sedang duduk di dekat Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat Nabi juga datang. Cuma saya nggak disebutkan siapa sahabat ini. Kita pengen tahu nih. Digigit anjing nih sahabat. Wasaqahu tashkhobani daman. Wasaqahu, dan bermula dua betisnya laki-laki. Sakun sakoni, betis. Wasaqahu, dan bermula dua betisnya laki-laki itu. Tashkhobani, mengeluarkan, memancarkan oleh keduanya. Mengeluarkan oleh keduanya dua kaki. Daman, nisbah darah. Dan bermula dua kakinya laki-laki itu tashkhoban, mengalirkan, mengeluarkan juga boleh. Mengeluarkan keduanya nisbah darah. Dua kaki laki-laki itu sedang berdarah. Ya. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi berkata, mahadza, apa ini? Mahadza, apa ini? Kenapa ini kakimu berdarah? Mahadza, apa ini? Qala, berkata ianya rajul tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini marartu bikalbati fulanatin al-munafiqi. Sesungguhnya aku itu marartu. Makanya saya nggak mengartikan bertemu, melalui, berpapasan ya. Kadang-kadang cocok bertemu, kadang-kadang berpapasan. Kebetulan, bukan sengaja menemui. Kita sedang jalan, ada anjing lewat kan, berpapasan tuh. Nah. Qala, berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini marartu. Sesungguhnya aku berpapasan bikalbati fulanen, dengan anjingnya si fulan. Kalbah, anjing betina. Di sini kenapa perempuan disebut betina ya?
Kasar itu. Kasar. Betina itu untuk hewan, jantan untuk hewan laki-laki. Di sini perempuan disebut betina. Aneh juga ya. Tapi nggak apa-apa, kan ada satu kampung itu beda-beda. Tapi harus dirubah kayaknya itu. Laki-laki, perempuan. Ya kan? Kemarin saya ketemu orang tua santri. Ada orang tua santri ngomong, dia punya anak katanya, betino 2 misalkan, jantan 1, kan nggak boleh. Kan nggak boleh. Kalau di luar daerah ini bahaya itu. Jangan ke Bekasi ya, kasar. Dirubah dikit-dikit lah. Kan nggak semua adat harus diikuti kan. Ganti, punya anak perempuan 2, anak laki-laki 1 kan. Jangan betino jantan. Dah. Ini maratu bikal wati fulan ya. Sesungguhnya saya bertemu, saya berpapasan bikal wati fulan dengan anjing betino si fulan. Al munafiki, si fulan yang munafik, ya kan? Jadi orang munafik itu punya seekor anjing dia. Fana hasyat nih, maka menggigit ianya anjing akan saya. Fana hasyat nih, menggigit ianya anjing akan saya. Apa makna nahasyat? Yakni abdat nih, abdat. Jadi itu tafsir, itu jelas. Abdat, menggigit ia akan saya. Menggigit ia akan saya. Kaki saya berdarah ya Rasulullah. Saya digigit anjing orang munafik itu. Nah, faqala Nabi alaihi salatu wasalam. Maka berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, ijlis. Ya, duduklah kamu, duduk dulu. Nanti kita proses. Ijlis, duduklah kamu. Fajalasa baina yadain Nabi. Maka duduk ianya rajul tadi baina yadain Nabi, di antara hadapan Nabi. Fajalasa, maka duduk ianya rajul baina yadain Nabi, di antara hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dia. Falamma kana ba'da sa'atin. Falamma, maka manakala ada ianya rajul itu ba'da sa'atin, sesudah sebentar. Sesudah sejam kemudian, sebentar kemudian. Falam makana, maka manakala ada ianya rajul itu sesudah sebentar, sesudah sesaat, ketika itu aqbala rajulun akharu. Aqbala rajulun akharu, datanglah, menghadaplah oleh laki-laki yang lain. Nah, aqbala rajulun akharu, datanglah oleh laki-laki yang lain. Akharu naik kepada rajulun min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi. Nanti kita cari ini siapa 2 laki-laki ini. Digigit anjing keduanya. Ketika itu datanglah oleh laki-laki yang lain min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi. Wasaqahu tashkhabani daman. Wasaqahu, dan bermula 2 betisnya, rajul kedua, bermula 2 betisnya itu tashkhabani, mengeluarkan keduanya nisbah darah. Sama, berdarah juga kakinya. Nah, faqala, maka berkata ini laki-laki. Nah, tentunya sebelumnya Nabi juga bertanya kan, kenapa kakimu berdarah? Cuma udah diringkas nih. Faqala, berkata ini laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini marartu bikalbati fulanil munafik. Sesungguhnya aku berpapasan dengan anjing si fulan yang munafik. Si fulan yang munafik. Nah, jadi munafik naik kepada fulan. Berarti fulan ini kita anggap ma'rifah dia. Karena ada namanya, cuma nggak disebut kan. Misalkan aku berpapasan dengan anjing si fulan. Misalnya anjing si Zaid misalkan. Zaid kan ma'rifah. Jadi ini kinayah ini, ada nama yang disembunyikan. Nama yang disembunyikan. Diganti dengan fulan. Asalnya fulan itu isim alam. Makanya ma'rifah. Makanya munafik naik kepada fulan. Fulan yang mana? Fulan yang munafik kan. Kalau kita lihat sepintas fulan kan nakirah. Nggak boleh naat. Nah, makanya kita takdir itu isim alam. Cuma namanya disembunyikan. Mungkin untuk menjaga biar nggak cacat namanya kan. Siapa tahu ini sahabat dekat Nabi sampai digigit anjing. Ini marartu, sungguhnya aku berpapasan dengan kalbati fulanil munafik, dengan anjing si fulan yang munafik. Fana hasyat nih, maka menggigit ianya anjing akan aku. Fana hado alaihi salam, maka bangkit. Fana hado, maka bergerak, bangkit ianya Nabi. Bangun ianya Nabi alaihi salam. Nabi bangun, bergerak. Fanahadha, bergerak, bangun. Maka bangun ianya Nabi
alaihissalam. Faqala, maka berkata ianya Nabi li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya Nabi. Faqala, maka berkata ya Nabi li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya Nabi. Halummu bina. Benar seperti itu? Kalau salah bilangin, takut kitabnya kadang beda. Halummu bina. Marilah kalian semua bina bersama kami. Halummu bina. Ilamar. Halummu. Ayolah kamu semua bina bersama kami, bersama saya. Ila hadhil kalbati. Kepada ini anjing. Ayo sama-sama kita cari anjing itu. Anjing kurang baja gitu kan? Suka menggigit orang. Nah, mau dipukul tuh anjing. Halummu bina, ayolah kamu semua bina bersama saya, bersama kami. Ila hadhil kalbati, kepada ini anjing. Hatta naqtulaha, hingga kita bunuh akannya anjing. Mau bunuh anjing nih. Ya. Kasihan gak kita sama anjing? Anjing diciptakan untuk dianjing-anjingkan kan? Dia diciptakan untuk dianjing-anjingkan. Nah, tapi enggak, anjing itu kalau dia temannya orang soleh, anjing itu dikenang sepanjang masa. Kayak anjing Ashabul Kahfi kan, berteman dengan Ashabul Kahfi yang soleh. Jadi orang apa namanya? Tergantung temannya. Anjing Ashabul Kahfi. Sehingga ada ulama yang bilang anjing itu bukan najis. Dalam mazhab Syafi'i anjing najis. Ada ulama yang bilang anjing bukan najis. Itu. Apa nama anjing Ashabul Kahfi? Kitumir namanya. Kalau dalam tafsir namanya Kitumir. Si Kitumir. Wa qalbuhu basitun yadaihi bil wasit, kan? Anjing Ashabul Kahfi itu menggelarkan dua tangannya di depan goa, menjaga kan? Jadi Ashabul Kahfi aulia lah bahasa kita. Tidur 300-an tahun, anjing ikut tidur. Nggak tahu pas aulia bangun anjing apa bangun apa enggak, ya kan? Lupa ceritanya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Safinatun Najah kalau nggak salah, ada 10 kelebihan anjing. Punya kelebihan anjing. Banyak banget kelebihannya. Setia, anjing itu setia. Makhluk yang paling setia kepada tuannya. Dia wafa atau al-wafi, setia. Kalau dia mau dikasih makan segala macam, dia akan patuh kepada tuannya. Dan hewan yang paling bersih mulutnya itu anjing. Kalau nggak salah itu, karena dia bernafas terus kan, sehingga mulutnya terbuka terus kan. Walaupun nggak capek dia bernafas terus. Semua juga bernafas. Maksudnya dia apa namanya itu bersih. Makanya mulut dia bersih katanya. Tapi nggak tahu karena alasan apa, sehingga ketika dia menjilat itu jadi najis kan. Nah, itu panjang ceritanya. Nanti cerita kalau udah ngaji. Nah, jadi itu nanti ada perseteruan antara anjing dan kucing gitu ceritanya. Kayak dalam film apa itu? Ada film kartun. Apa yang berantem mulu kucing dan anjing? Itu kan luar biasa itu bikin film. Nggak pernah akur. Masya Allah. Lanjut. Halummu bina, marilah kalian semua bina bersama kami ila hadhil kalbah, kepada ini anjing, hatta naqtulaha, hingga kita bunuh akannya anjing. Faqamu kulluhum, maka bangunlah mereka sahabat, kulluhum, semua mereka. Kullu taukid kepada fa'il qamu. Qamu waw fa'ilnya marfu. Kullu berarti. Faqamu, maka bangunlah mereka, kulluhum, seluruh mereka. Wa hamila kullu wahidin saifahu. Wa hamila fi'il madhi, dan membawa oleh setiap orang itu. Wa hamila kullu wahidin, dan membawa oleh setiap satu orang saifahu, akan pedangnya. Semua bawa pedang. Mau mukul anjing. Satu ekor anjing mau dipukul rame-rame. Kejam juga ceritanya ini ya. Falamma atauha, maka manakala mendatangi oleh mereka akannya anjing tadi. Falamma atauha, manakala mereka mendatangi akannya anjing. Wa aradu ayyadribuha bisuyufi. Wa aradu, dan berkehendak oleh mereka akan bahwa memukuli oleh mereka akannya anjing bisuyufi, dengan pedang-pedang. Falamma atauha, manakala mereka mendatangi akannya anjing. Wa aradu, dan mereka berkeinginan
ayyadribuha, bahwa memukul oleh mereka akannya anjing dengan pedang. Udah ketemu anjing mau mukul, waqafat baina yaday Rasulillah, niscaya waqafat, berdiri ianya anjing, baina yaday, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anjing bisa ngomong nih. Ini baru ketemu satu anjing yang bisa ngomong. Nah, cuma ini kan cerita, kita nggak tahu cerita sahih apa enggak. Ini cerita lah kan. Kita baru tahu ini kesahihan ceritanya. Harus kita teliti dulu hadis ini sahih apa enggak. Enggak. Kadang sebatas cerita saja. Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Itu tugas ulama hadis. Kita baca aja dulu cerita. Waqafat, berdiri ianya anjing, baina yaday, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat bilisanin fasihin taliqin, dan berkata ianya anjing bilisanin fasih, dengan lidah yang fasih. Bilisanin fasih ini dengan bahasa yang fasih. Omongannya jelas terang, enggak bertele-tele. Ya. Waqalat, berkata ianya anjing bilisanin fasih, dengan lidah yang fasih, taliqin, lagi yang jelas. Ya, taliqin jelas, terang banget bahasanya. Apa katanya? La taktulni, jangan engkau bunuh akan aku. La taktulni, jangan engkau membunuh akan aku. Berarti kurang fasih nih anjing. Mestinya dia baca la taktuluni. Kan yang mau membunuh banyak tadi. Bener nggak? Enggak. Orang yang datang banyak. Mau membunuh semua pakai pedang. Bisuyufi kan jamak. Kok dia la taktul? Taktul kan mufrad anta. La taktul anta, iya ya kan? Ini kurang fasih nih. Kurang akurat nih. Mestinya la taktuluni. Janganlah kalian semua membunuh akan aku. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini makanya ini kurang fasih kayaknya ini. La taktul nih, janganlah engkau membunuh akan aku. Fa inni mu'minatun billahi wa rasulih. Karena sesungguhnya aku itu orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Aku juga percaya kepada Allah dan Rasul. Jangan bunuh aku. Ya, faqala, mungkin dia menghitab Nabi saja. Faqala, maka Rasul berkata. Faqala, maka berkata ianya Rasul, malaka nahashti ya, muannas ya. Malaki nahashti hazainir rajulaini. Malaki, kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasul, malaki, kenapa bagimu nahashti, engkau menggigit hazainir rajulaini, akan dua laki-laki ini sahabatku. Nah, malaki, kenapa kamu nahashti, engkau menggigit hazainir rajulaini, akan dua laki-laki ini. Nah, anjing ini memberikan alasan. Faqalat, maka berkata ianya anjing, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kalbatun ma'muratun, sesungguhnya aku itu anjing yang diperintahkan. Ini kalbatun ma'muratun, sesungguhnya saya itu anjing yang diperintahkan, bi anhusya, dengan bahwa saya gigit, man sabba, akan orang-orang yang mencaci ia, Aba Bakrin, akan Abu Bakar, wa Umar, dan akan Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini kayaknya ini hadis ini untuk mendukung salah satu mazhab, karena dulu kan berseteru antara ahli sunnah dan Syiah. Nah, berseteru, Syiah kan benci kepada Abu Bakar dan Khalifah Umar, kepada Utsman juga kan, kepada Aisyah, kepada Hafsah. Nah, ini kemungkinan ini nih. Ya. Hadis untuk mendukung mazhab ahli sunnah. Apa kata anjing? Ya Rasulullah, ini kalbatun ma'muratun, sesungguhnya saya itu anjing yang diperintahkan. Maknanya saya makhluk Allah, saya ada yang mengendalikan. Allah yang nyuruh saya untuk menggigit orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar. Itu maknanya. Bi'an anhusya, dengan bahwa saya gigit man sabba, akan orang yang mencaci akan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Nabi baru paham alasannya. Oh, berarti salah dua laki-laki ini. Qalan nabiyyu, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Ya hadzani, ya hadzani, wahai dua orang ini. Ya hadzani, wahai dua orang ini, dua orang laki-laki. Ama tasma'ani ma taqulul kalbatu. Ama, hamzah istifham, ma nafi. Ama, apakah tidak? Ama, apakah tidak?
Ama apakah tidak tasma'ani kalian mendengar? Ama tasma'ani apakah kalian tidak mendengar? Ma taqulul qalbatu akan apa yang dikatakan oleh anjing? Ama tasma'ani apakah kalian tidak mendengar akan apa yang dikatakan oleh anjing? Dengar nggak kalian? Yang dikatakan anjing, dia diperintahkan untuk menggigit setiap orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar. Qala, berkatalah keduanya dua laki-laki tadi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tentunya kami mendengar, kan itu jawabannya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inna kadzalika. Sesungguhnya kami itu seperti demikian. Sesungguhnya kami itu seperti demikian. Iya, kami mendengar. Dan memang kami telah mencaci Abu Bakar dan Umar. Makanya pantas kami digigit anjing. Wal ana tubna ilallahi ta'ala wa rasulih. Dan sekarang, wal ana dan sekarang tubna. Kami bertaubat. Tubna, fi'il madhi ke-14. Tubna. Dan sekarang tubna, kami telah bertaubat ilallahi kepada Allah Ta'ala wa rasulihi dan kepada rasulnya Allah. Kami bertaubat ya Rasul, kami mohon ampun. Walhamdulillah, bermula segala puji itu bagi Allah. Ada ta'liq enggak kitab itu? Enggak ada. Kalau dalam kitab saya ada hadis ini rawahu Ibnu Asakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir fi tarikhi Madinah Damsyik, dalam kitab sejarah kota Damsyik. Kota Dimashqa yang kemarin kah? Maratu birajulin Dimashqiyin kan ada. Damsyik. Damsyik itu Syria. Kota Syria. Kota Syam. Jadi Ibnu Asakir mengarang satu kitab judulnya Tarikh Kota Damsyik. Di dalam kitab itu di huruf in beliau menyebutkan cerita ini. Warawahu Tabariyu fir Riyadil Nadrah, juga meriwayatkan akan cerita ini oleh At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, pengarang tafsir Jami'ul Bayan. Tafsir termasuk tafsir tua, tafsir ahli sunnah. Nah, tapi nanti kita cek biasa. Syekh At-Tabari menyebutkan begitu beliau membawakan hadis, beliau menyebut ini sahih apa enggak. Nanti kita cek di kitab tafsir At-Tabari. Di kitab Ar-Riyadin Nadrah. Merawatkan akan ini cerita oleh At-Tabari dalam Riyadin Nadrah. Zakara ikhtisasahu, menyebutkan ianya At-Tabari akan kekhususannya Abu Bakar. Bi annahu la yuhasabu yaumal qiyamah. Wasung Abu Bakar itu tidak dihisap akan dia pada hari kiamat. Min bainil ummah. Di antara umat yang lain Abu Bakar enggak dihisap. Tapi di sono lafadznya berbeda. Mangkana yuhibbuni fid dunya. Ya, barang siapa yang ia mencintai aku di dunia. Jadi maknanya begini, aku tidak akan masuk surga hingga orang-orang yang mencintai aku di dunia ikut masuk bersama. Beda lafaz itu. Nah itu. Apa yang perlu di-i'rab? Silakan ditanyain. Inilah cerita Mawa'idul Usfuriyah. Panahasyan, menggigit. Sebenarnya gini. Nahasyat itu adzat menggigit, tapi nahasyat menggigit yang berbeda. Habis digigit ditarik. Itu namanya nahasyat. Kayak orang makan tebu. Habis digigit ditarik kan? Itu nahasyat. Kalau adzat gigit aja. Kayak anak-anak gigit abangnya kan? Ada anak-anak gigit doang nggak ditarik. Itu adzat. Jadi ada beda dikit. Tapi nggak apa-apa, yang penting nahasyat maknanya adzat, menggigit ya. Nah, itu. Nah, itu. Mudah nih. Kalau udah paham arti insya Allah paham. Ya hadani, munada apa hadani? Munada apa? Di antara 5 munada itu hayya hadani masuk ke mana kira-kira? Coba. Apa? Mufrad alam. Ya Zaidu. Ya Zaidani. Mufrad alam. Kalau mufrad alam? Gimana cara i'rabnya? Mabni? Ini enggak ada dhammahnya ya hadani. Gimana?
Oke lah ya zaidu, ya hurunida zaidu munada mufrad alam apa nih atas domah kah? Kalau ya zaida nih, nah dia bukan mabni atas domah sebenarnya. Ada yang lebih lengkap lagi dalam kawakib kamu tanya mah. Kalau mufrad alam dibina atas apa yang dia dirofa. Nah itu baru lengkap. Munada mufrad alam dibina atas rofaknya. Kalau isim mufrad dirafa dengan domah berarti dibina atas domah. Isim tasniyah kan dirafa dengan alif. Berarti dibina atas alif. Nah, itu baru benar. Jangan dibina atas domah. Pas ketemu isim tasniyah enggak ada domahnya, kan gitu. Jadi ya hadzani ya hurnida. Hadzani munada mufrad alam, mabni atas alif, ya kan? Pada mahal nasab, gitu. Karena mufrad dalam bab munada kan bukan isim mufrad kan? Mufrad lawan murakkab. Mufrad lawan mudah mudhaf ilaih kan? Lawan serupa mudah. Nah, itu. Jadi munada mufrad alam itu boleh isim mufrad, boleh isim tasniyah, boleh jamak mudzakkar salim. Ya muslimuna, wahai orang-orang muslim misal. Oh, jangan muslimuna bukan mufrad alam dia. Nakirah maksudah. Ya zaiduna, wahai banyak si Zaid. Ya hurnida zaiduna mufrad alam mabni atas waw. Karena jamak mudzakkar pada mahal nasab munada. Ah, itu baru benar. Apalagi? Malaki. Kenapa kamu? Ya. Ma isim istifham mubtada. Laki jar majrur khabar muqaddam. Malaki. Kenapa itu kamu? Ya. Malaki. Kenapa itu kamu? Nahashti engkau menggigit hadaini rajulaini. Nah. Talikin. Berkata ia bilisanin fasih dengan lidah yang fasih talikin. Lagi yang terang benderang boleh. Talik. Yang lepas. Talik sebenarnya lepas. Anti talikun. Engkau dilepas, ditalak. Ya kan? Dengan bahasa yang fasih yang lepas. Tidak bertele-tele. Bukan kayak benang kusut. Ya. Nggak gagap dia. Lawan talik itu gagap. Ya, pendek ini hadis. Masya Allah. Nggak apa-apa, pendek juga. Waktunya masih panjang. Lanjut lagi, satu hadis lagi. Masya Allah. Ya. Ya. Kita lanjut dulu, kita lanjut lagi kalau nggak satu hadis lagi.